Pemirsa, dari segi kesehatan, puasa memberikan kesempatan bagi tubuh untuk melakukan detoksifikasi secara alami dari dalam. Organ-organ tubuh pun beristirahat lebih banyak karena lebih dari 13 jam tidak mengolah makanan maupun minuman. Namun saat tubuh tidak mendapatkan asupan cairan dan makanan, maka mulut pun menjadi kering dan menimbulkan bau mulut. Tidak heran jika bau mulut menjadi salah satu masalah kesehatan mulut dan gigi saat puasa. Pemirsa tentu terganggu dengan bau mulut yang kerap terjadi saat puasa dan dapat menurunkan rasa percaya diri seseorang. Salah satu penyebabnya adalah berkurangnya volume air liur atau saliva di dalam mulut. Beberapa cara bisa dilakukan untuk terhindar dari bau mulut, seperti rutin membersihkan gigi, menjaga kebersihan mulut, mengonsumsi air putih yang cukup meskipun tengah menjalankan ibadah puasa, konsumsi buah dan sayuran saat sahur, serta berbuka, dan lakukan kebiasaan berkumur setelah sikat gigi. Selain itu, ramuan herbal dipercaya dapat membantu mengatasi bau mulut saat puasa. Seperti apa resepnya? Hidup Sehat akan menjelaskannya untuk pemirsa di rumah. Halo, selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Kembali lagi bersama dengan saya Celia Alexandra, tentunya di Hidup Sehat. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda dengan seputar informasi kesehatan yang pastinya berguna untuk keseharian Anda pemirsa. Nah, hari ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan rekan saya tentunya. Halo pemirsa, dengan saya Zinka Neila. Betul sekali nih, seperti tayangan yang tadi kita sudah lihat bersama, permasalahan bau mulut ini sering terjadi saat seseorang berpuasa. Lalu bagaimana kita mengatasinya? Kita akan membahas semuanya dengan dokter herbal medik, Dr. Dian Elko, narasumber kita hari ini. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Selamat Susi. pagi dokter, sehat ya dok? Alhamdulillah. Puasanya lancar ya dok ya? Insya Allah. Nah dokter, kita pengen tahu nih dok, sebenarnya ya dok, apakah cuman orang-orang yang berpuasa yang biasanya bau mulut? Tapi kalau misalkan orang-orang yang ada penyakit internal gitu, apakah itu juga menyebabkan bau mulut gitu? Bisa. Jadi bukan hanya pada orang yang sedang berpuasa ya, bau mulut itu bisa terjadi juga pada saat orang tidak berpuasa tetapi memiliki kelainan. Misalnya penyakit-penyakit metabolik seperti kencing manis yang sudah parah ya. Kemudian juga gangguan pencernaan seperti GERD misalnya yang memang salah satunya yang ditimbulkan adalah rasa tidak nyaman pada pernafasan dan sekaligus memberikan aroma yang tidak sedap juga pada pernafasannya atau bau mulut. Oke, Ya. dok sangat menarik sekali ya pembahasan kita soal bau mulut yang tidak sedap. Nah, gimana nih dok, cara untuk mengatasinya? Apakah ada ramuan-ramuan khusus nih dok? Iya, jadi alam sudah menyediakan semuanya. Jadi kita bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Jadi banyak sekali yang bisa kita manfaatkan ya. Yuk sambil kita olah. Oke, Ya. dok ini fakta atau mitos? Kita masuk ke Iya. fakta mitos dulu ya dok. Karena ada di sini depan saya lihat tuh udah ada akar wangi, ada peganggan, ada sirih, ada kapulaga. Katanya ini kalau dicampur bersama, direbus, itu kalau dikumur-kumur ini bisa untuk menghilangkan bau tidak sedap di mulut. Fakta atau mitos dok? Itu adalah fakta. Fakta ternyata. Gimana cara buatnya dok? Yuk kita buat ya. Oke. Ya, sambil kita jelaskan. Nah, ini di depan kita sudah ada akar wangi. Akar wangi ini tanaman apa ya? Sudah empiris, sudah terbukti sejak dahulu kala nenek moyang kita sudah membuktikan ini aromanya wangi sekali. Jadi sampai minyak atsirinya. Boleh dicium nggak dok? Boleh. Iya, Ya, wangi pemirsa, sekali ya. aromanya tuh Wanginya kayak apa dok? Wangi, ya. Oh, Seperti iya. kalau kita datang ke spa ya. Benar-benar. Ya. Kemudian ini dimanfaatkan juga karena dia itu baunya wangi, aromanya wangi, dia bisa dimanfaatkan untuk obat kumur. Obat kumur. Ya, biasanya sudah banyak ya yang dijual sekarang seperti obat kumur kemasan ataupun pasta gigi yang banyak mengandung ekstrak dari akar wangi ini. Nah, ini ada squeeze terpennya, jadi dia itu memberikan efek salah satunya miatsirinya wangi, kemudian juga bisa sebagai antioksidan dan antibakteri. Oke, langsung saja Kemudian, kita buat ya, ini dimasukin aja. Ini dok, dimasukkan seperti saja, ini akar wanginya ya kita masukkan sekitar Sekiranya segimana, dok? sekitar 3-4 batang ya yang panjangnya. Oke. Kemudian setelah itu ada daun sirih. Daun sirih dulu. Daun Ini sirih berapa daun helai? sirih yang Harus dicuci segar, bersih ya cuci pastinya bersih ya, Dok. semuanya ya. 3 lembar saja. 3 lembar cukup. saja. Airnya 400 cc, 2 gelas. 2 gelas ya. Kemudian kapulaganya kita ambil 6. Oh 6 biji ya. Nah, pemirsa bisa lihat di layar kaca Anda, pemirsa ada resepnya. Jadi boleh di-capture, boleh dicatat sehingga nantinya sesuai ya dengan takarannya ya, Dok. Iya, kemudian pegagan segar harusnya Pegagan. dipakai adalah 1 genggam. Nah, ini masing-masing punya efek yang luar biasa sekali, sinergis untuk memberikan
rasa segar dan sekaligus aroma yang wangi untuk kita ketika menggunakannya sebagai obat kumur. Jadi ini untuk kumur ya, formulasi ini. Ya, di kumur. Iya. Nah, tapi kalau misalkan untuk orang yang tidak cocok dengan penyegar yang buatan, berarti ini bisa jadi opsi ya, Dok, ya? Alternatif bisa dipakai untuk menggantikan. Setiap hari boleh, Dok? Setiap hari boleh, cukup 1 kali sih. Cukup 1 kali. Iya, pada saat sehari. kita puasa boleh pada saat sahur ya kita. Atau setelah sikat gigi pagi pada hari-hari biasa. Ini kita tutup selama 15 menit sampai airnya menjadi setengahnya. Nah ini sangat luar biasa karena tadi selain akar wangi kita ada sirih kan tadi ya, itu ada kafikol. Biasanya kita sudah pernah ya lihat pasta gigi yang ada sirihnya ya, ekstrak daun sirih. Nah ini ada kafikol yang mana kalau dia dipakai ini salah satunya sebagai antiseptik. Sedang kita tahu bahwa ketika dia ada bau mulut atau aroma yang tidak sedap itu salah satunya disebabkan karena adanya bakteri, kemudian mikroba lain yang mungkin ada jamur juga di daerah mulut itu bisa dibantu dengan ekstrak sirih ini. Kemudian ada pegagan, biasanya kalau ada stomatitis atau sariawan, dia kan juga aromanya nggak enak juga kadang-kadang ya. Itu bisa juga dibantu karena dia mempercepat penyembuhan dari mukosa-mukosa yang terluka atau gusi-gusi yang nggak sehat. Dan juga tadi keapulaga sekaligus wangi juga. Sangat menarik ya, Dok. Nah, dokter, kita lanjut aja nih sambil kita menunggu rebusannya jadi ya, Dok ya. Itu kan ada kemangi tuh ya, Celia di sebelahnya. Itu kan Jadi biasa lapar ya. buat lalapan sambil makan ayam bakar ya, Dok. Ayam goreng. Katanya, Dok, seduhan dari kemangi ini juga bisa membuat nafas dan mulut segar. Itu fakta atau mitos, Dokter? Itu adalah fakta. Fakta. Berarti nggak sia-sia ya kita makan ini sambil lalapan ya. Ada yang suka banget dilalap, itu juga bagus untuk membantu ya. Nah ada juga tapi yang kurang suka dengan rasa langunya. Jadi alternatifnya bisa kita seduh dengan air mendidih. Diseduh. Ya, ini mudah sekali. Jadi ini namanya Osimum basilium ya, itu kemangi ya istilahnya. Nah, kita ambil kira-kira 6 gram. 6 gram. Mungkin sekitar 1 genggam ya, Kemudian kita cuci bersih beserta bentang juga boleh. Ini kita remas-remas, kemudian kita masukkan ke gelas. Nah, kemudian kita seduh saja di sini langsung. Gimana nih, Dok? Airnya dipenuh saja. Apinya mungkin kita kecilin kali ya, Dok, ini ya, sensasinya seperti minum teh. Jadi kalau biasanya kita lalap ya, mungkin kalau sehari-hari bisa untuk sambel atau lalapan makan ikan gitu. Kadang ada orang yang tidak suka langunya, kita bisa seperti ini. Ya, tapi Dok, ditutup. Tapi Dok, informasinya nih, kalau misalnya kebanyakan minum yang berbau-bau kemangi ini kurang cocok untuk yang anemia seperti Celia nih. Sebenarnya relatif ya itu semua. Jadi ada beberapa penelitian juga, tetapi tidak bisa diklaim begitu juga. Karena kita harus personalize melihatnya. Anemianya penyebabnya apa dulu? Iya, kalau anemia hemolitik atau kurangan besi dan sebagainya itu berbeda memang penanganannya. Tapi kalau orang yang tidak ada masalah sebenarnya dengan dosis yang maintenance atau dosis aman, istilahnya dosis wajar gitu ya, tidak berlebihan juga, sebenarnya tidak apa-apa. Kalaupun anemia boleh juga sebenarnya, cuman sedikit jumlahnya boleh. Dokter, kita akan membuat rebusan-rebusan lain ya pemirsa nih nanti, tapi kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa, tak hanya penampilan yang terlihat di tubuh, seseorang juga bisa merasa kurang percaya diri saat mendapati mulut mereka memiliki bau yang tidak sedap. Di dunia medis, kondisi ini disebut halitosis. Faktanya, hampir 25% populasi manusia mengalami hal ini. Ada sejumlah kemungkinan penyebab halitosis, sebagian besar berasal dari kebersihan mulut. Berikut penyebab potensial bau mulut. Pertama, tembakau. Tembakau meningkatkan kemungkinan penyakit gusi yang juga dapat menyebabkan bau mulut. Kedua, makanan. Pecahnya partikel makanan yang terjebak di gigi menyebabkan bau seperti bawang dan bawang putih. Ketiga, mulut kering. Jika mulut secara alami kering atau kering karena penyakit tertentu seperti serostomia, bau mulut akan semakin sulit hilang. Keempat, kebersihan gigi. Kelima, diet. Program diet rendah karbohidrat seperti diet keto juga dapat menyebabkan bau mulut. Keenam, kondisi mulut, hidung, dan tenggorokan. Infeksi atau peradangan pada hidung tenggorokan atau sinus dapat menyebabkan bau mulut. Terakhir, penyakit. Beberapa kanker, gagal hati, dan penyakit metabolisme lainnya dapat menyebabkan bau mulut atau halitosis.